Apa itu qada, apa itu qadar? Penjelasan awal Ustadz biasanya apa? Qada atau qadar, sebelum kita bahas tentang qada wal qadar, ini definisinya dulu. Qada itu artinya adalah ketentuan. Qada itu sering dikatakan sebagai keputusan sebenarnya. Makanya dalam bahasa Arab, qadi artinya adalah hakim. Ini agak sulit sih, karena hakim juga bahasa Arab. Nanti kita akan bahas sih. Nah, jadi ketika dikatakan dalam bahasa Arab, hakim lebih tepatnya adalah qadi. Qadi artinya adalah orang yang memberikan keputusan. Jadi sudah ngetok palu itu namanya adalah qada. Qada artinya ketukan palu itu, keputusan ataupun ketentuan yang berlaku bagi seseorang, yang mengikat seseorang. Itu artinya adalah qada. Sementara qadar ini adalah sesuatu yang dalam bahasa Indonesia dikatakan kadar. Sesuatu yang ada di dalam sesuatu. Misalnya contoh kadar airnya di sini berapa persen. Kalorinya di sini kadarnya berapa persen misalnya. Nah, itu adalah kadar. Jadi kalau qada wal qadar ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang berbeda, tapi maknanya interchangeable. Kalau misalnya kayak gini ya. Orang Indonesia biasanya sering kali mendengar kata takdir. Takdir adalah pengkadaran. Artinya Allah sudah menentukan di sini kadarnya segini. Maka disebut dengan takdir. Kadang-kadang kalau misalnya orang Indonesia juga bilang ini sudah qadanya Allah, atau bisa bilang takdirnya Allah, atau qadarullah. Qadarullah adalah Allah sudah menentukan segini. Misal api itu panas, itu qadar. Air itu dari atas ke bawah, itu qadar. Jadi sesuatu yang bersifat ketentuan Allah, sunatullah. Nah, jadi itu adalah definisi awal daripada qada wal qadar. Tapi yang dimaksud dengan beriman pada qada wal qadar adalah beriman pada setiap ketentuan Allah dan yang Allah berikan pada satu hal. Itu artinya kita menerima sepenuhnya. Aku ingin memulai penjelasan ini dengan satu kalimat sederhana. Dari mana kita tahu Allah ridho sama kita? Sederhana, kita ridho dengan ketentuan Allah. Makanya kalau seorang hamba merasa misalnya kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena musibah misalnya. Aku sering bilang gini, aku gak bisa ngasih nasihat pada orang kena musibah. Karena belum tentu kita bisa sekuat itu. Tapi itu cuma mau ngasih tahu, tanda-tanda bahwasanya Allah ridho sama kamu adalah kamu ridho dengan semua ketentuan Allah. Dan ini adalah tanda aku bisa melihat bahwasanya kamu diridhoi oleh Allah karena kamu menerima ketentuan itu. Saya di sini aja udah cukup mengerti kurang lebih. Jadi saya selama ini salah sangka, Ustaz. Tentang qada wal qadar. Iya, jadi berarti beriman kepada qada dan qadar itu berarti adalah berimanlah kepada apa yang Allah udah tentukan beserta kadar-kadarnya. Benar. Jadi sesederhana itu. Ini lu terima, ini udah ketentuannya. Kadar yang lu dapatkan dari sebuah kejadian, itu terima juga. Benar. Harus beriman. Gak boleh ngotot, gak boleh kok gini sih Allah gitu ya. Betul. Dan itu menjadi sangat powerful ketika orang menempatkannya dengan tepat. Berarti kalau kita sudah ngerti definisi seperti itu, pertanyaan tinggal kita kembangin. Mana yang